kepala madrasah kita mohon untuk memberikan honor, memberikan tambahan insentif kepada OPM dalam hal ini operator madrasah selama periode bulan data pendidikan ini. Tambahan honor, tambahan insentif untuk bulan Mei dan bulan Juni. Teknisnya bagaimana? Bisa diambilkan dari dana BOS atau dari dana BOP maupun sumber-sumber lain yang bisa dipertanggungjawabkan, Mas Arga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi dalam podcast room Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Kembali lagi bersama saya Arga Leta di podcast room Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, yang pastinya selalu inovatif, informatif, dan inspiratif. Pemirsa dimanapun Anda berada, di edisi kali ini kita akan berbincang tuntas masalah PENMA atau pendidikan madrasah yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Dan kita nanti akan bahas seputar tugas pokok dan fungsi, dan juga kita juga akan berbicara mengenai bulan data. Tetapi sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa, yang sangat berjasa di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, dan sudah hadir. Beliau adalah Bapak Marjuni yang nantinya akan langsung berkenalan kepada Anda semuanya. Assalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak nggih? Alhamdulillah sehat. Baik, ini kan kita sebelumnya saya ucapkan selamat datang di podcast rootnya Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Nah, di sana sudah ada beberapa viewer yang saat ini pastinya sudah join bersama kita semuanya. Baik, kami persilahkan terlebih dahulu Pak Jun untuk berkenalan kepada viewernya dari YouTube channel kami. Monggo silakan Pak Jun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan seluruh kepala RA madrasah di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, perkenalkan kami dari Seksi Pendidikan Madrasah. Nama saya Marjuni, jabatan sebagai Kepala Seksi pada Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Baik, alhamdulillah. Baik pemirsa, beliau adalah Kepala PENMA atau Pendidikan Madrasah yang sudah lama Bapak ya di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Nah, hari ini Bapak kita akan sedikit berbincang-bincang nih Pak, karena kemarin ada beberapa topik yang memang sudah kita bahas. Tetapi kali ini kita akan berbicara khusus berkaitan dengan PENMA atau Pendidikan Madrasah Bapak ya. Baik. Di sini Bapak tadi kan sudah sedikit saya informasikan kepada viewer yang ada di luar sana. Kita akan berbicara mengenai tugas pokok dan fungsi atau biasa kita sebut tupoksi Bapak ya. Ada beberapa mungkin yang ingin banget diketahui oleh pemirsa yang ada di rumah tentang poin-poinnya. Nanti kita juga akan berbicara mengenai contohnya seperti apa sih, realisasinya seperti apa, seperti itu Bapak ya. Baik. Dari PENMA sendiri Bapak, sebenarnya dari poin sendiri, poinnya, tupoksinya dari PENMA itu ada berapa Bapak? Terima kasih Mas Arga. Pada kesempatan ini perlu kita sampaikan sebagai salah satu struktur bagian dari tata kelola Kementerian Agama di Kabupaten Ponorogo, bahwasanya tupoksi Seksi Pendidikan Madrasah sesuai dengan PMA atau Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 550 huruf B, Seksi Pendidikan Madrasah bertugas memberikan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan Raudhatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Baik. Jadi memang dari jenjang pendidikan yang paling dasar banget Bapak ya sampai yang tinggi. Oke, seperti itu. Baik, monggo dilanjutkan. Kemudian kita sampaikan Pak Arga, Mas Arga, bahwasannya terkait dengan 4 tugas pokok dan fungsi yang tadi sudah kita sampaikan, perlu kita sampaikan yang pertama contoh-contohnya saja. Bahwasanya terkait dengan layanan, contohnya adalah kita memberikan layanan rekomendasi.
Contohnya satu aja itu layanan rekomendasi. Ada rekomendasi bantuan, sarana prasarana dan sebagainya. Kemudian ada rekomendasi mutasi dan kemudian pindah sekolah, dan yang penting ini layanan izin operasional RA dan madrasah. Oke. Yang ini layanan ini sebetulnya di Penma banyak sekali. Banyak banget ya. Contohnya itu tadi kita sebutkan 3 itu saja. Oke, itu tadi masalah pelayanan Bapak ya, poin A. Yang lebih sering sih Pak, yang lebih banyak requestnya kalau di Kemenak Ponorogo itu apa? Mungkin izin mendirikan sekolah atau izin mutasi atau apa Bapak yang lebih sering dari yang lebih sering itu apa yang dilakukan pelayanan oleh Penma sendiri? Oke. Terkait pelayanan, ini kita di Penma ini banyak sekali melayani mulai dari kelembagaan, kemudian guru, pelayanan siswa. Nah, terkait dengan layanan-layanan itu kita sampaikan Mas Arga bahwasanya sekarang ini yang barusan kita istilahnya launching, yang barusan kita laksanakan ini ada layanan izin operasional. Oke, layanan izin operasional. Jadi terkait perizinan juga perizinan Bapak ya. Pelayanannya. Oke. Untuk yang poin B tadi ada bimbingan Bapak. Bisa kalau bimbingan ini sebenarnya menyangkut apa saja Bapak? Terima kasih Mas Ega. Terkait dengan bimbingan teknis ya. Bimbingan teknis yang kita laksanakan untuk di seksi pendidikan madrasah itu ada bimbingan teknis kompetensi, misalnya bimbingan teknis kompetensi kepala RA dan madrasah, kemudian ada BIMTEK guru, BIMTEK kurikulum, kemudian ada BIMTEK pencairan dan pelaporan BOS, PIP dan sebagainya. Yang sedang ini kita garap Pak Arga, perlu kita ketahui bersama, yang sedang kita garap pada minggu ini adalah BIMTEK pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Ini sedang kita garap, sedang berjalan dari tanggal 24 dan nanti akan kita tutup nanti di tanggal 28. Itu ada sistem daring, ada sistem luring yang kita laksanakan di seluruh jenjang, mulai jenjang MI, MTS dan MA. Kemudian langsung saja Pak Arga, kita sampaikan terkait dengan pengelolaan data dan sistem informasi. Ini di kita ada beberapa sistem informasi, ada beberapa aplikasi yang itu terus kita olah, terus kita tingkatkan, mulai dari aplikasi emisnya, kemudian ada Simpatika, ada SIM Sarpras, dan yang terakhir terkait dengan penyusunan rencana dan pelaporan, itu contohnya ya kita melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan, kemudian evaluasi pelaporan BOS, evaluasi pelaporan PIP, tunjangan profesi guru, dan juga termasuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dalam ini lakibnya seksi pendidikan madrasah. Oke, itu tentang 4 poin tadi Bapak ya, ada pelayanan, ada bimbingan, kemudian ada pengolahan data dan sistem informasi, kemudian ada perencanaan dan laporan juga Pelaporan, Bapak ya. Iya. Ini kan ada 4 poin yang menurut saya juga lumayan dibilang ribet juga ribet Bapak ya. Terus kemudian kalau untuk kontrolnya gimana Bapak? Untuk evaluasinya dari keempat elemen ini, cara kontrolnya mungkin ini sudah terlaksana pelayanan yang baik atau bimbingan yang baik, pengolahan yang baik serta perencanaan yang baik, itu untuk evaluasinya seperti apa Bapak? Gini Mas Arga, di kita ada beberapa JFU. Yang masing-masing JFU itu kita berikan tugas dan kita berikan istilahnya semacam tupoksi kepada mereka itu, misalkan ini di bidang kelembagaan dan sistem informasi, ini ngurusi terkait dengan pengolahan data dan sistem informasi. Ada yang ngurusi pelayanan,
ada tupoksi yang ngurusi bimbingan teknis, dan ada juga JFU yang bertupoksi menyusun perencanaan dan pelaporan terkait dengan keuangan DIPA yang ada di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Jadi evaluasinya kita melalui teman-teman itu senantiasa kita pantau bagaimana perkembangannya, bagaimana pelaksanaannya, dan endingnya kayak apa akan terus kita pantau melalui teman-teman JFU itu. Oke, berarti memang sudah ada parameternya masing-masing Bapak ya, dan kita Seperti selalu melakukan Mas Arga, evaluasi dari parameter yang sudah dijalankan tadi, begitu ya Bapak ya. Baik pemirsa, itu tadi seputar tupoksi yang sudah dijelaskan 4 poin yang semuanya sudah punya parameter dan juga semuanya sudah dievaluasi oleh timnya dari Penma sendiri ya. Jadi memang di sini jangan khawatir karena di sini tupoksinya akan selalu dievaluasi oleh rekan-rekan dari Penma yang sudah punya parameter sendiri-sendiri. Dan selain itu kita juga masih ada satu topik lagi mengenai bulan data Bapak Juni ya. Baik, sebenarnya bulan data itu apa sih Bapak? Apa mungkin tentang penilaian atau mungkin evaluasi dan lain sebagainya? Terima kasih. Gini Mas Arga, terkait dengan bulan data pendidikan Islam tahun 2021. Ini memang adalah programnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu yang mana kita sampaikan Pak Arga, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam itu di dalamnya ada 5 direktorat. 5 direktorat. Yang pertama adalah Direktorat KSKK atau Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah. Yang kedua ada Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah atau Direktorat GTK. Kemudian Direktorat PTKI, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Kemudian ada Direktorat Pendidikan Agama Islam dan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Di madrasah ya kita yang ada di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo di tingkat pusat kita itu berada di bawah pembinaan Direktorat KSKK dan Direktorat GTK. Kemudian pada tahun ini, tahun 2021, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai program yaitu bulan data. Kita sampaikan bahwasannya EMIS ini senantiasa diupdate mengikuti perkembangan sistem informasi dan teknologi. Pelaksanaan pemutakhiran data EMIS ini Mas Arga atau bulan data ini dilaunching oleh Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, menjadi namanya Bulan Data Pendidikan Islam tahun 2021. Yang ini dilaksanakan efektif mulai tanggal 10 Mei tahun 2021 sampai dengan nanti 9 Juni 2021. Kemudian Mas Arga, kita sampaikan sekalian pada kesempatan ini, sampai dengan pagi hari ini kita ngecek ke JFU yang menangani EMIS, JFU yang menangani kelembagaan dan sistem informasi di pendidikan madrasah, bahwasanya sampai dengan saat ini capaian EMIS kita di Kabupaten Ponorogo per 27 Mei 2021 dari 541 lembaga RA dan madrasah ini sudah konfirmasi EMIS sebanyak 518 lembaga. Apabila kita persentase seperti itu 95,74% Mas Arga. Kita tambah informasinya, dari 541 itu Pak Arga, tadi pagi kita ngecek di aplikasi EMIS itu, untuk jenjang Rodotul Atfal, jenjang yang paling rendah RA, itu lembaga kita adalah 269 lembaga.
saat ini yang sudah konfirmasi dan sudah updating emis itu 261 lembaga, sehingga persentasenya 97,00%. Kemudian untuk jenjang MI, Pak Arga, lembaga kita itu 115 lembaga. Ini negeri dan swasta. 115 itu negerinya itu 7, selebihnya adalah swasta. Dari 115 itu 108 itu sudah konfirmasi emis dan sudah sukses apabila kita persentase 93,9%. Oke. Kita lanjutkan Mas Arga. Okay. Untuk jenjang MTS Pak Arga, dari 91 lembaga negeri swasta di kita itu sudah sekitar 87%. 87 lembaga yang sudah konfirmasi emis atau persentasenya 95,6%. Yang terakhir untuk jenjang madrasah aliyah itu dari 66 lembaga itu yang sudah konfirmasi 62 lembaga atau 93,9%, Mas Arga, demikian. Baik. Jadi memang kalau misalkan di prosentase pengolahan data ini yang sudah konfirmasi memang sudah di atas 90%-an Bapak ya. 95,74%. Oke, 95,7% ini luar biasa ya. Dari progres ini kalau misalkan kurang sedikit lagi waktunya Bapak ya, kurang lebih mungkin hampir 2 minggu ya batas maksimalnya sampai 9 Juni baik 2021. Baik. Jadi buat pemirsa dimanapun Anda berada, barangkali dari jenjang RA, mungkin MI, MTS atau MA Bapak ya, ditunggu progresnya sampai maksimal itu 9 Juni 2021. Jadi segera konfirmasi ke Penma Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, begitu Bapak ya. Oke, saya lanjutkan Mas Arda. Ini ada beberapa informasi yang ini sangat penting. Kita sampaikan kepada seluruh kepala RA dan madrasah negeri swasta di lingkungan kantor Kementerian Agama Ponorogo bahwasanya selama periode Bulan Data Pendidikan Islam tahun 2021 ini seluruh satuan pendidikan di bawah naungan Direktorat Kurikulum, Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah yaitu RA, MI, MTS, MA dan MAK diwajibkan Mas Arga. Diwajibkan untuk melakukan pemutakhiran data emis semester genap tahun pelajaran 2020-2021 secara lengkap, akurat, tuntas sampai dengan tahap cetak BAP atau berita acara pendataan. Nah, ini yang juga ini penting Pak Arga kita sampaikan, satuan pendidikan yang tidak melakukan pemutakhiran data emis. Nah, satuan pendidikan ya, ini warningnya. Satuan pendidikan yang tidak melakukan pemutakhiran data emis itu tidak berhak mendapatkan layanan dalam bentuk apapun dari Direktorat KSKK. Oke. Ya, mulai layanan BOS, layanan PIP, bantuan sarana prasarana, bantuan pembelajaran jarak jauh, dan seterusnya bantuan-bantuan yang lain. Ini karena memang data emis ini adalah sangat vital di Kementerian Agama di Direktorat KSKK. Iya, jadi buat seluruh viewer dari RA dan juga madrasah itu tadi sudah diinformasikan sama Bapak Juni bahwasanya kalau misalkan tidak melakukan pemutakhiran data Bapak ya, itu tidak mendapatkan layanan, nggak dapat layanan yang tadi banyak banget disebutkan. Jadi hati-hati ya buat para PIC atau penanggung jawab pemutakhiran data emis, memang benar wajib Bapak ya, dan disegerakan Bapak ya. Karena biar waktunya terbatas sampai 9 Juni Mas Arga. Waktunya 9 Juni terbatas. Jadi kami sarankan sebelum 9 Juni sudah harus selesai karena takutnya bakal ada revisi dan lain sebagainya Bapak ya. Betul, Jadi kita deadline sebelum tanggal 9 Juni karena apabila nanti ada kesalahan kita bisa revisi karena setelah tanggal 9 Juni itu beneran nggak bisa diotak-atik Bapak ya. Baik pemirsa, tadi sudah diinformasikan mengenai bulan data dan juga tupoksi yang sudah disampaikan langsung oleh
kepala seksi dari Bapak Juni, merupakan kepala seksi Penma Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo yang sudah menjelaskan banyak nih ya tentang tupoksi dan juga bulan data. Nah, sekarang waktunya Bapak memberikan pesan kepada kepala RA sampai madrasah di seluruh Kabupaten Ponorogo. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Arga. Di kesempatan ini perlu kita sampaikan kepada seluruh kepala RA, kepala madrasah di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, bahwasannya untuk suksesnya bulan data pendidikan Islam tahun 2021 ini, kita pesan kepada seluruh kepala RA dan madrasah. Yang pertama adalah kepala madrasah supaya memberikan motivasi, memberikan dukungan dan dorongan kepada para OPM, kepada para operator madrasah, operator RA dan madrasah untuk senantiasa meningkatkan kinerja pada bulan data ini. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, harapan kami mohon kepada kepala madrasah, kepala RA dan madrasah untuk memperhatikan kesejahteraan para operator. Kesejahteraan para operator RA dan madrasah, khususnya pada bulan data ini, yaitu bulan Mei dan bulan Juni ini, karena ini adalah sangat urgent, sangat penting, dimohon diperhatikan kesejahteraannya. Nah, memperhatikan kesejahteraan para OPM itu sangat banyak. Itu. Di antaranya yang perlu kita sampaikan melalui surat edaran kami, surat edaran kami yang sudah kita sampaikan pada tanggal 20 Mei yang lalu kepada seluruh kepala RA madrasah negeri maupun swasta, bahwasannya pada poin 6 kita sampaikan kepala madrasah kita mohon untuk memberikan honor, memberikan tambahan insentif kepada OPM dalam hal ini operator madrasah selama periode bulan data pendidikan ini. Tambahan honor, tambahan insentif untuk bulan Mei dan bulan Juni. Teknisnya bagaimana? Bisa diambilkan dari dana BOS atau dari dana BOP maupun sumber-sumber lain yang bisa dipertanggungjawabkan Mas Arga. Selanjutnya, setelah memberikan motivasi, dorongan, memperhatikan kesejahteraan, ini yang juga penting. Kepala madrasah harus melakukan monitoring terkait dengan pelaksanaan pendataan emis, mulai dari profil lembaga, sarpras, guru dan tenaga kependidikannya, siswa dan seterusnya. Ini harus senantiasa dimonitoring kinerjanya para operator ini. Hasilnya kayak apa? Seperti itu. Kemudian Mas Arga, manakala di lapangan ditemui kendala atau permasalahan, sebagai seorang manajer, kepala RA dan madrasah itu harus mengambil langkah-langkah yang strategis, langkah-langkah yang efektif, inovatif dan dinamis untuk suksesnya bulan data ini. Mulai dari yang kita sampaikan di atas tadi, mulai peningkatan SDM operator, kemudian sarana prasarana. Sekiranya apa itu sarana prasarana yang kita berikan kepada operator itu perlu diupdate, misalkan laptopnya sudah jadul Mas Arga, harus ditingkatkan seperti itu. Iya. Kemudian terkait dengan fasilitas paket data, fasilitas wifi kepada teman-teman OPM, teman-teman operator ini perlu ditingkatkan sehingga betul-betul ini nanti kita di Kemenak Kabupaten Ponorogo dalam hal ini seksi pendidikan madrasah nanti ikut mendukung suksesnya bulan data pendidikan Islam tahun 2021 ini Mas Arga.
Baik pemirsa, itu tadi seputar saran dari Kepala Penma yang sudah memberikan beberapa saran terutama kepada UPM Bapak ya, operator madrasah, agar supaya kepala madrasah selalu memberikan dukungan, bukan hanya dukungan untuk semangat menyelesaikan tugasnya, tetapi Tugasnya juga memberikan cuan ya atau insentif ya Pak ya, biar tambahan honor atau tambahan insentif ya. ya. Dan juga diinformasikan bahwasanya agar kepala madrasah selalu memfasilitasi demi tercapainya kinerja yang baik kepada Betul, OPM di betul. seluruh Kemenang Kabupaten Ponorogo begitu. Nah, selain saran ada nggak Pak mungkin bentuk semangat gitu Oke, kepada oke. madrasah, UPM dan lain sebagainya? Nggih. Terima kasih Mas Arga. Eh, untuk suksesnya bulan data ini yang sampai dengan hari ini, kita di Kementerian Agama sudah 95,7%. Ini harapan kami sampai dengan 9 Juni atau sebelum 9 Juni kita sudah 100% konfirmasi emisnya. Untuk itu harapan kami kepada kepala RA, kepala madrasah harus semangat, semangat, dan semangat menuju madrasah yang hebat dan bermartabat. Terima kasih. Wow, semangat, semangat, semangat menuju madrasah yang hebat, Hebat dan dan bermartabat. bermartabat. Karena kalau hebat aja nggak cukup Bapak Iya. ya. Jadi harus hebat dan bermartabat. Keren banget loh Pak Jun. Ya. Oke, baik pemirsa, itu tadi seputar Penma atau pendidikan madrasah yang sudah ada beberapa topik, ada tupoksi, ada bulan bahasa, tadi juga ada saran-saran dan juga ada informasi pencapaian bulan data yang kebetulan sudah jalan mulai tanggal 10 Mei Bapak ya. Betul. Sampai nanti akhir tanggal 9 Juni 2021, dan kami harapkan kepada Anda semuanya yang dari keluarga mungkin RA atau madrasah yang belum menyelesaikan Bapak ya, untuk pemutakhiran data nih ya, tadi sudah diinformasikan wajib hukumnya dan bakalan ada sanksi apabila tidak melakukan atau tidak melakukan pemutakhiran, maksud saya seperti itu ya. Baik pemirsa, cukup sekian dulu edisi kali ini yang tadi sudah berbincang banyak mengenai pendidikan madrasah bersama Kepala Seksinya langsung Bapak Marjuni. Terima kasih sekali lagi untuk Sama-sama Mas seluruh Arga. informasinya, sarannya yang sudah mampir langsung di ruang podcast kami. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semua yang sudah menonton dan juga mensubscribe. Semoga sehat selalu. Dan jangan lupa video ini di-share, like, dan komen ya. Karena itu pastinya sangat membantu sekali buat Humas Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel kami yang pastinya selalu inovatif, informatif, dan inspiratif. Saya beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iya, Pak Mas Jun.